Shalom, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi para wali murid yang melihat video atau tayangan di YouTube ini. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sosialisasi pertemuan tatap muka. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjutkan melalui penyampaian dari Kepala Sekolah SMP Kristen Gloria II Surabaya. Pertama-tama kita akan mulai di dalam doa. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Sekolah Bu Linda Buntoro untuk memimpin di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan buat kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan kepada kami dari waktu ke waktu, khususnya selama pembelajaran di masa-masa pandemi, di masa-masa di mana kami prihatin, tapi kami juga ingin melakukan yang terbaik, khususnya di dunia pendidikan. Kami bersyukur Tuhan berikan hikmat, satu demi satu kami belajar dan belajar terus untuk boleh membagikan pembelajaran dengan baik. Dan saat ini kami juga berdoa persiapan untuk pembelajaran tatap muka yang akan datang. Berkati untuk pembicaraan kami di depan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, ini tidak terasa kita sudah melewati lebih dari 1 tahun, Bapak Ibu. Ya. Di masa pandemi ini sungguh banyak kejadian, banyak sekali hal-hal yang kita harus relakan untuk kita sama-sama menjaga diri di rumah begitu. Nah, termasuk dalam bidang pendidikan ini, sekolah kita sudah melaksanakan Gloria Home Learning hampir satu tahun lebih begitu. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri untuk kedepannya kita memerlukan pertemuan tatap muka, tetapi tidak begitu saja untuk langsung tatap muka, kita perlu sosialisasikan terlebih dahulu. Yeah. Nah, kita bincang-bincang santai begitu ya, Mem Linda ya, supaya tidak tegang. Baik. Nah, mengenai pertemuan tatap muka gitu, Mem. Kira-kira pertemuan tatap muka itu apa sebenarnya, Mem, supaya para orang tua juga bisa mengerti? Ya, kita udah 1 tahun ini kita akan menjalani namanya home learning. Jadi karena pandemi, situasi yang tidak memungkinkan, jadi anak-anak itu belajar tetap sekolah, tetapi mereka menjalankan masa sekolah mereka itu di rumah. Dari rumah dan bersyukur dengan kondisi zaman sekarang yang dengan kecanggihan dunia digital, sehingga kita semua bisa tetap menjalankan pendidikan kita. Tetapi tentu ada hal-hal yang kurang yang ada. Makanya kita perlu ada namanya PTM ya, pembelajaran tatap muka. Kita perlu untuk bergerak lagi. Kalau pada awalnya kita bingung bagaimana pembelajaran kita di masa pandemi. Dan Tuhan berikan hikmat, kita bisa berjalan, tetap bisa ada melaksanakan kegiatan sekolah dengan secara virtual. Tetapi tentu kita tidak mungkin virtual terus-menerus dengan kondisi ini. Maka kita mau beranjak 1 langkah lagi, yaitu PTM, pembelajaran tatap muka. Begitu. Nah, jadi pertemuan yang secara langsung di sekolah begitu ya? Betul, di sekolah. Pasti dengan kondisi yang kami sesuaikan dengan masa pandemi ini. Pasti akan berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi. Itu pembelajaran tatap muka. Jadi anak-anak datang ke sekolah, kembali bertemu dengan Bapak Ibu guru, mereka duduk di kelas, ruang kelas mereka, tetapi sekali lagi dengan segala kondisi yang berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi. Nah, ini pandemi kan cukup lama dan mungkin kita tidak akan tahu ke depannya itu seperti apa ya, Mem ya. Nah, mengapa kita perlu melakukan tatap muka ya, Mem ya? Ya, seperti tadi dikatakan bahwa kita tidak mungkin home learning terus-menerus karena ada hal yang tidak bisa kita capai di sana, yaitu bagaimana siswa itu belajar bersosialisasi. Itu salah satunya. Dengan kita bertemu itu kita kan manusia makhluk sosial ya. Jadi kita memang secara umum pasti kita harus bersosialisasi. Memang selama ini mungkin jalan melalui virtual, melalui Zoom, melalui chat yang ada. Bahkan mungkin dengan kondisi anak-anak sekarang mungkin ada 1-2 yang mungkin bertemu, mungkin di mall mereka hangout sama-sama. Tetapi untuk dalam sebuah kelas, dalam sebuah komunitas kecil, di mana mereka belajar bergaul dengan teman sebaya, bertemu dengan Bapak Ibu guru, itu ada sesuatu yang terenggut selama masa home learning.
itu tidak ada. Di samping lain memang ada kendala-kendala juga tidak bisa optimal seperti pada waktu masa bertemu muka dengan muka. Itu yang kami ingin, kita harus mulai nih, harus move on lagi, mulai memikirkan bagaimana tatap muka yang aman di tengah pandemi ini. Maka itulah salah satu alasan bagaimana kita coba mengemas ada pembelajaran tatap muka. Di samping memang sesuai dengan anjuran dari Bapak Presiden Jokowi dan juga dari Bapak Menteri Pendidikan. Dan memang terlihat sekali ya Mem ya, kita kurang interaksi begitu ya. Memang ada interaksi secara online, tapi lebih mengena ke anak-anak kalau interaksinya secara langsung begitu. Nah, terkait dengan PTM dan pentingnya PTM, karena ini ditunggu-tunggu juga oleh anak-anak gitu. Kalau mungkin orang tua juga ada rasa khawatir begitu ya Mem. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan oleh anak-anak. Ini kapan untuk pelaksanaan PTM-nya, Mem? Ya, jadi tentunya kami tidak bisa gegabah langsung, oh besok kita PTM. Tentunya sekolah juga harus mempersiapkan sebaik mungkin, dari mulai fasilitas, termasuk izin untuk melengkapi data yang diperlukan oleh dinas. Dinas juga tidak gegabah untuk langsung masuk, persiapan gurunya juga. Maka kalau Tuhan izinkan, maka Juli saat tahun ajaran 2021-2022, maka PTM itu akan dimulai untuk pembelajaran tatap mukanya. Jadi sekaligus tahun ajaran baru ya, Mem ya? Betul ya, dimulai dari pertama, tidak tengah-tengah jalan begitu. Oh begitu. Jadi untuk pertemuan tatap mukanya secara langsung bulan Juli, lalu pesertanya ini siapa aja kira-kira, Mem? Kalau guru memang ada begitu ya, Mem ya. Nah ini yang siswanya ini. Iya, kalau guru pasti harus siap ya. Ya, untuk siswanya pasti tidak semuanya. Sesuai dengan juga anjuran dari Dinas Pendidikan, maka nanti kalau pembelajaran tatap muka atau PTM itu yang bisa mengikuti untuk pertama pasti kelas yang tertinggi, yaitu kelas 9. Artinya siswa yang sekarang ini kelas 8. Bagaimana nanti kita akan ceritakan lebih lanjut lagi. Yang pasti anak-anak kelas 9. Nanti berangsur-angsur bagaimana sambil kita melihat situasi kondisi dan juga evaluasi yang ada. Dan sesuai dengan arahan dari dinas juga. Ini kabar baik berarti ya Mem ya untuk siswa kelas 8, kalian mempersiapkan diri begitu, termasuk wali murid kelas 8 mempersiapkan diri untuk anak-anaknya bisa mengikuti pertemuan tatap muka, karena kedepannya naik kelas 9 akan diadakan pertemuan tatap muka juga. Ya, nah ini apalagi kan kelas 9 itu kan mau ujian kan? Iya benar. Jadi kita ingin semaksimal mungkin, seoptimal mungkin menyiapkan. Walaupun home learning ini kita udah jalan bisa, tetapi kita akui ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan seperti pada waktu kita bertatap muka begini. Yang secara psikis kan juga lebih dewasa begitu ya Mem ya. Betul ya, lebih siap untuk ya lebih dewasa itu pastinya. Lebih disiplin ya, diharapkan seperti itu anak-anak dan juga betul. Memberi contoh pada adik-adiknya kelas 7 dan 8. Gitu. Oke, terkait dengan siapa saja tadi sudah dijawab oleh kepala sekolah. Nah, ini karena kita sudah tahu siapa saja, berarti kita harus tahu dulu SOP saat kita masuk pertemuan tatap muka itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan, Mem, SOP-nya seperti apa? Ya, SOP-nya ini jadi banyak ya. Ya. Mungkin kita akan melihat dulu SOP-nya kalau saat kalian atau siswa itu hadir masuk ke sekolah. Bagaimana? Mungkin kita sudah mengalami sebenarnya kurang lebihnya sama saat kalau kita selama pandemi ini, mungkin kalian kan sudah pernah mungkin ke mall atau ke tempat-tempat yang public service. Pasti kalian sudah tahu. Pasti pertama adalah kalian harus memakai masker. Maskernya harus masker medis, jangan masker kain ya. Masker medis. Dan diharapkan kalian juga membawa satu yang menjadi cadangan untuk kalau misalkan kena air, maka kalian masih punya masker lain yang untuk dipakai. Kemudian membawa hand sanitizer dan juga tetap mematuhi protokol. Pada intinya adalah siswa diminta untuk hadir, jangan terlambat, jangan mepet-mepet, karena kita hadir pasti kita akan
ukur panasnya ya, temperatur badan kita. Butuh waktu untuk melalui proses itu sebelum sampai masuk ke kelas, ruangan kelas. Setelah kita ditem, oke, maka kita akan diminta untuk ke gerbang SMP kan. Nah, saat ke gerbang SMP di depan itu kita sudah menyediakan wastafel untuk kalian cuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, setelah cuci tangan maka sampai ke dalam, kalian boleh langsung naik ke lantai 2. Rencana kami dalam lantai 2 saja. Nah, di sana sudah ada guru di sana yang menyambut juga, yang mengarahkan dan langsung masuk ke kelas dan tidak harus tetap menjaga jarak dan duduk di kursi yang disediakan dan tidak pindah-pindah. Itu saat kedatangan. Jadi tetap harus mengikuti protokol yang ada. Jadi setelah turun dari mobil diantar oleh orang tua, kalian disambut oleh Bapak Ibu guru. Maka itu diharapkan tidak terlambat. Tetap harus mengatur waktu, jangan misalkan selama ini kan setahunnya kan 7:30 masuk, wah 7:05 baru sampai. Wah, kalau udah begitu pasti kalian lari-lari. Antara kalian masuk dari depan, kemudian berlari-lari. Nah, itu tanpa cuci tangan, tanpa ditem. Kalau sekarang kan harus melalui prosedur itu tadi. Ditem, kemudian kalau oke, masuk cuci tangan. Nah, cuci tangan kan tidak satu orang saja, tapi banyak siswa. Nah, itu yang saya maksud dengan butuh waktu, harus antri. Nah, kalau misalkan terjadi banyak orang di mana? Di tempat cuci tangan. Apakah akan jadi kerumunan di sana? Tidak. Kami sudah mengantisipasi, kami menyediakan kursi di lapangan futsal. Masih ingat kan lapangan futsal di depan itu? Yang lapangan outdoor, mungkin kalian sering menyebutkannya. Di sana disediakan beberapa kursi dengan jarak 2 meter, satu dengan yang lainnya. Silakan menunggu. Ada guru yang nanti akan membimbing kalian. Sehingga satu persatu tetap protokol kesehatan harus dilakukan dengan baik. Iya, Gitu. yang pasti sekolah sudah menyediakan begitu ya, Mem ya? Iya, kami sudah menyediakan wastafel. Untuk anak-anak Ya, sekalian. untuk anak-anak, untuk kita semua di lantai, pasti di kamar kecil pasti ada. Kemudian di setiap lantai juga disediakan juga. Selain wastafel juga disediakan hand sanitizer. Dan itu memang saya lihat sendiri ada di setiap lantai itu pasti ada hand sanitizer. Iya, karena guru pun juga wajib begitu kalau nanti masuk. Selama ini kita kan kalau masuk kan juga begitu kan, cuci tangan, kita juga ditem. Saya juga ditem di gerbang depan itu sudah. Begitu masuk, dimulai gerbang halaman depan di jalan itu sudah ditem. Kemudian masuk ke dalam, baru cuci tangan. Secara umumnya memang kurang lebih sama dengan protokol kesehatan yang lainnya, hanya saja nanti kita di sekolah lebih ketat karena beberapa dari kan jumlah kapasitas di ruangan kita juga terbatas dan harus lebih disiplin lagi, baik itu jarak, mungkin baik itu nanti secara jalan itu juga harus dibedakan begitu ya Mem ya, yang turun itu nanti sebelah kiri atau mungkin yang naik di sebelah kanan. Jadi lebih diperhatikan kembali. Nah, untuk detailnya nanti akan disampaikan kembali oleh Mem Linda. Begitu ya. Nah, terkait dengan SOP begitu ya Mem ya. Lalu tadi sudah dijelaskan juga bentuk protokol kesehatannya menggunakan masker, ada suhu badan. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, alangkah baiknya jika di rumah punya alat suhu tubuh, pengukur suhu tubuh, dicek dulu. Jika memang tidak memungkinkan 37,5 ke atas, ya berarti di rumah saja gitu. Ya. Agar tidak membahayakan yang lainnya begitu ya, Mem ya. Ya, kondisi sekarang ini kalau sakit udah nggak enak badan sudah lebih baik di rumah. Ya. Karena bukan apa, kalau kalian dalam kondisi tidak sehat, kalau kalian keluar, maka imun kalian kan tidak dalam kondisi yang baik. Maka itu akan mudah terserang virus. Di samping juga, jadi intinya saling melindungi. Kalian melindungi diri Anda, juga melindungi orang lain. Tadi sempat juga disampaikan begitu ya Mem ya, tentang sarana yang didapatkan selama pertemuan tatap muka, termasuk alat cuci tangan. Dan ini perlu diketahui juga begitu Mem, kira-kira alat cuci tangannya itu seperti apa? Di mall-mall kah yang harus dipencet atau bagaimana Mem? Karena ya kalau untuk wastafel pasti yang dengan injak kaki ya, jadi anak-anak tidak perlu harus memegang ini itu. Memang kami sediakan tisu juga, jadi setelah cuci tangan ada tisu untuk boleh mengeringkan tangan kita habis cuci tangan. Kemudian ada hand sanitizer pasti disediakan juga. Di kelas-kelas juga ada hand sanitizer yang kami sediakan, walaupun tetap kami menganjurkan anak-anak membawa sendiri juga
hand sanitizer kalian masing-masing. Satu lagi juga, jangan lupa membawa bekal sendiri, membawa air minum atau snack, ya, supaya kalian tidak harus, kalau dulu mungkin aku bisa minta, kalau teman-teman dekat kadang-kadang kita bisa minta. Nah, ini tidak ada berbagi ya, bukan karena pelit, tapi karena memang saling melindungi satu dengan yang lainnya. Iya. Dan kalau untuk sekolah, selain wastafel, selain hand sanitizer, kami juga di seluruh area sekolah itu sudah diberikan beberapa signs, ya. Jadi signs misalnya panah mengenai arah jalannya satu arah, supaya sama seperti kalau kalian ke mall mungkin ya, beberapa mall kan sudah diberlakukan itu. Nah, itu sebenarnya harus ditaati untuk kebaikan kita. Semua harus ada tanda petunjuk yang harus diikuti, termasuk juga ada beberapa banner yang memberikan arahan bagaimana kita kalau batuk, etika batuk bagaimana. Masih ingat kah? Seingat saya dulu pada waktu kita belum pandemi awal-awal sudah diberi sosialisasi ya, harus begini kalau batuk atau bersin. Nah, itu harus ditaati semuanya. Fasilitasnya dan ruang kelas itu akan setiap pagi itu sebelum kalian hadir sudah di-sterilize ya. Kemudian saat kalian usai pulang, maka juga akan dibersihkan kembali, disteril kembali. Jadi jangan khawatir. Wah, jangan-jangan habis duduk sama orang yang OTG misalkan. Semuanya sudah disteril dan tidak boleh dijamah, kecuali nanti kalau kalian datang duduk di kursi kalian. Guru pun hanya duduk di kursinya di tempatnya guru itu sendiri. Tidak akan duduk di kursi-kursi kalian. Makanya tidak boleh berpindah-pindah dan juga harus bawa alat tulis sendiri. Nah, ini. Tidak boleh meminjam-minjam. Nah, ini yang harus diingat-ingat. Lupa, Miss, jangan ya. Harus bawa sendiri semuanya. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang SOP-nya bagaimana ya, Mem. Pasti ada rasa dan keinginan untuk orang tua bisa bertatap muka, anak-anak bisa bertatap muka, dan orang tua juga mengizinkan. Kira-kira ada syarat nggak sih, Mem, untuk berapa persen yang hadir di sekolah dan berapa persen izin dari orang tua begitu, Mem? Ya, jadi untuk pembelajaran ini kami tidak mungkin satu kelas 28 anak lagi. Karena kalau 28 anak maka social distancing tidak akan berlaku. Pasti kalian akan berdekatan. Makanya sesuai dengan anjuran dari dinas dan peraturan yang memang sudah harus kita taati, maka itu 25% dari kelas. Ya, misalkan kelasnya 28 siswa, maka sesuai dengan besarnya ruangan itu maka dikurangi sehingga kurang lebih antara 10 15 anak. Jadi tetap untuk menjaga jarak. Dan itu nanti akan saya jelaskan lebih rinci bagaimana nanti masuknya itu bagaimana sistemnya. Tapi yang pasti tidak bisa satu kelas 28, tapi 25% dari luasnya ruangan kelas kita dan jumlah siswa tersebut. Begitu. Nah, ini khususnya yang anak-anak jangan ingin ke sekolah tapi tanpa izin orang tua juga gitu. Karena kalau kalian datang ke sekolah pun tidak hanya memenuhi kuota saja, tapi butuh izin dari orang tua, begitu ya, Bu? Ya, jadi makanya kenapa beberapa hari yang lalu kami sudah mengirimkan surat kan kepada orang tua untuk mengisi surat pernyataan bahwa mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Kalau misalkan mama sama papa merasa jangan dulu ada berbagai alasan kan, itu kita hargai, tidak memaksa. Jadi ini yang merasa oke kok, nggak apa-apa, maka kalian hadir. Lalu jangan yang diizinkan kemudian boleh memberi semangat yang lainnya. Oh ternyata oke kok, tapi jangan lalu kemudian ngejek-ngejek yang di rumah. Wah kamu itu jangan ya. Tetap setiap keputusan itu kita hargai karena memang setiap keluarga, setiap anak itu kan punya pergumulan masing-masing dengan kondisinya di rumah. Dan juga banyak hal yang harus kita pertimbangkan juga. Berarti untuk jumlah kelasnya sendiri, 25% itu berlangsung sampai nanti 1 semester atau bagaimana ya, Mem? Nah, kita akan mengevaluasinya nanti. Di samping juga melihat kondisi secara umum ya di Indonesia bagaimana. Karena kita tidak bisa lepas dari kondisi pandemi yang ada di negara kita.
dan khususnya di Surabaya juga. Ada beberapa kota kecil yang ternyata yang terpapar COVID itu tidak terlalu banyak dan kondisinya aman, maka mereka bisa mungkin cukup banyak animonya yang ikut pembelajaran tatap muka. Tapi kalau ada yang masih belum oke, maka kita tetap membatasi. Jadi tetap berjalan, ada evaluasi dan melihat kondisi, dan juga tetap kita mengikuti instruksi dari baik itu Departemen Kesehatan maupun juga Dinas Pendidikan. Jadi disesuaikan dan kondisional begitu ya, Mem ya. Nah, ini perlu diketahui juga oleh para orang tua sebelum mengizinkan anaknya benar-benar dipertimbangkan begitu. Jadi jangan memaksakan juga, tetapi kami juga berharap untuk orang tua menyadari untuk interaksi begitu. Nah, terkait juga dengan pertemuan tatap muka ke depannya, jika 25% itu terpenuhi begitu, Mem. Lalu jam pembelajarannya ini seperti apa? Kira-kira dari pagi kah? Dari pagi sampai jam 12 kah? Atau mungkin sampai sore seperti offline pada waktu itu? Ya, dengan pertimbangan karena anak-anak itu harus mengikuti prosedur dari awal, turun dari mobil, masuk ke lingkup sekolah, harus ditem, kemudian harus cuci tangan, yang dalam artian bukan hanya satu siswa saja, tapi ada beberapa siswa, kita harus mengantisipasi kan untuk antrian dan semua proses-proses itu. Karena cuci tangannya kan harus cuci tangan yang benar ya, yang 20 detik itu ya. Bahkan ada yang bilang manakan sambil menyanyikan lagu apa balonku ada 5. Sampai selesai itu katanya persis 20 detik katanya. Jadi kalau kalian cuci tangan sambil nyanyi balonku ada 5 itu sampai selesai itu ya, sesuai dengan cara cuci tangan yang baik dan benar. Maka memang ada aturannya, ada prosedurnya yang harus ditaati itu. Ya, jadi ada prosedurnya Bapak Ibu dan juga anak-anak yang melihat tayangan ini bahwa nanti akan diinformasikan lebih lanjut, begitukah Mem, untuk jadwal Ya. jam? Mungkin untuk gambaran kami memang sudah merencanakan. Jadi kurang lebih mungkin anak-anak akan masuknya pukul 8. Jadi kalau pukul 8 maka kami mengharapkan siswa sudah hadir di sekolah antara 7.15 sampai 7.45. Tapi jangan semua berpikir, aku 7.45 aja. Nanti pasti menjadi tumpukan siswa yang antri untuk cuci tangan. Kalau 7.45, akhirnya jadi terlambat. Tetap kita kan harus pandai-pandai mengatur waktu. Kita juga harus mengantisipasi, jangan sampai kita masuk kelas dengan tergopoh-gopoh, tidak nyaman. Tapi kita benar-benar menikmati. Dan sebenarnya untuk keselamatan kita juga kan, kalau kita hadir lebih awal, sehingga mengurangi apa yang namanya gerombolan, kerumunan, sehingga lebih tenang suasananya, cuci tangan, dan pagi hari itu bagus kok untuk kesehatan kita. Udaranya masih segar, matahari bersinar menghangatkan tubuh kita, tidak lari-lari, kemudian tidak antri yang lama, jadi kemudian masuk di tem, cuci tangan. Maka kami pikir 7.15 sampai 7.45 itu cukup bagus untuk kemudian pukul 8 sudah harus siap di kelas. Di kelas sudah menunggu guru, sudah di kelas, di ruangan kelas. Jadi udah duduk di sana, tidak ada yang jalan-jalan, lari-lari, tidak ya. Itu yang dimanakan dengan pembelajaran tatap muka yang sekarang dengan yang dulu berbeda. Jadi ada protokol yang detailnya. Nah, pembelajaran sampai jam berapa? Sampai siang, tidak akan sampai sore. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran secara mandiri. Karena kita juga harus seiring sejalan dengan teman-teman kalian yang di rumah, yang home learning juga. Karena kan tadi kan tidak mungkin satu kelas semuanya masuk kan. Mungkin saya berikan gambaran begini. Jadi kalau nanti masuk, siswa kelas 9 itu kan tahun depan ada 8 kelas kan. Nah, 8 kelas itu akan dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok A itu A, B, C, D, kelompok B itu E, F, G, H. Nah, kelompok A itu dengan masing-masing kelas 25% dari masing-masing kelas kan, akan masuknya itu hari Senin dan hari Kamis katakanlah. Kemudian siswa yang kelompok B masuknya Selasa dan Jumat. Sedangkan hari Rabu semuanya masih Gloria Home Learning. Ini yang saya maksud dengan kita masih berdana, maka kita melakukan step by step. Tidak langsung semuanya masuk. Dan tidak akan melakukan pembelajaran satu hari full sampai sore. Dalam artian tempat ya. Tapi kalau pembelajarannya tetap jalan. Jadi kami akan pertimbangkan waktu, siang pukul berapa kalian pulang, ada waktu untuk kalian dari sekolah kembali ke rumah, dan juga makan siang. Maka kemudian dilanjut lagi dengan yang bersifat mandiri.
tetap kami mempertimbangkan hal-hal yang untuk kenyamanan para siswa sehingga tidak tergopoh-gopoh pulang, wah ini jamnya udah mau mulai lagi nih kami telat, tidak. Jadi itu yang kami pertimbangkan. Detailnya nanti kalau kami sudah fix itu kan dalam perancangan. Itu nanti pasti akan di-share-kan kepada semua siswa. Bagaimana detailnya. Ya, itu. Jadi begitu untuk Bapak Ibu yang hendak mengizinkan anaknya mengikuti pertemuan tatap muka di sekolah, ada pertimbangan khusus di jam-jamnya. Jadi terkait dengan antar jemput juga ya, Mem ya. Jadi siswa yang diizinkan ke sekolah pastinya orang tua juga menyediakan jam yang memang khusus untuk mengantar dan menjemput. Jadi tidak menunggu anak-anak begitu ya, Mem ya. Ya. Kalau misalnya menunggu, takutnya justru tambah menjadi pusatnya penyebaran gitu. Jadi memang diharapkan mengantar, kemudian menjemput dengan tepat waktu. Ya. Konsisten sejak awal semester sampai akhir semester begitu, Bapak Ibu. Jadi ada perkiraan, kiranya gambaran ini bisa memberikan gambaran juga kepada Bapak Ibu supaya mengerti begitu. Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, lalu terkait peraturan lainnya begitu, Mem. Kalau yang sebelumnya itu kan kita memang pembelajaran selalu ada berorientasi pada buku begitu ya, Mem ya, buku dan guru. Nah, kira-kira bisa nggak, Mem, untuk kedepannya membawa barang elektronik begitu? Seperti ini yang tunggu-tunggu anak-anak ya. Boleh bawa HP enggak ya? Kita sudah setahun loh, kita sekolahnya pakai HP, pakai laptop, tiba-tiba masa balik lagi. Ya, untuk pembelajaran tatap muka ini, untuk PTM ini, siswa diizinkan membawa laptop kalau memang memiliki laptop atau iPad atau apapun yang siswa punya, termasuk HP diizinkan untuk membawa. Tetapi tetap namanya ke sekolah, semua ada regulasinya. Jadi HP atau laptop atau gadget apapun yang kalian miliki itu semua harus hanya dipakai di dalam pembelajaran, di dalam kelas, tidak di luar kelas, tidak di kantin. Jadi kalau pulang ya langsung pulang, tidak ada yang ke kantin, kantinnya tidak ada yang jualan. Sementara ini memang tidak ada kantin. Jadi laptop dan semua alat itu diizinkan bawa. Tapi kalian pakai di kelas, di ruangan kelas saat pembelajaran. Jadi begitu kondisinya. Ya. Untuk barang elektronik seperti handphone, lalu laptop itu digunakan pada jam pembelajaran saja, dan mungkin untuk barang elektronik handphone mengabari orang tua begitu ya. Tapi orang tua juga sudah kami pastikan dari pihak sekolah mengetahui jam-jam pulang sekolah itu jam berapa gitu. Jadi untuk anak-anak sekalian, kalian punya tanggung jawab besar untuk kedepannya saat tatap muka karena kalian sudah ada tanggung jawab membawa barang elektronik. Jadi barang ini tidak dipinjam-pinjamkan juga dan bukan menjadi ajang untuk selfie benar karena nggak ketemu lama gitu. Selfie, wah ini harus diperketat ya, harus jaga diri gitu. Dan tentunya juga dipastikan untuk ada paket data begitu. Ya memang dari pihak sekolah menyediakan WiFi ya, Mem ya. Tapi pasti ya kami sudah siapkan itu semuanya. Tapi harus tetap ada cadangan begitu karena nanti kalian mungkin selesai dari ruangan kelas tiba-tiba hilang gitu atau mungkin di luar sekolah kalian kehilangan sinyal ya kalian harus bisa memastikan ada cadangannya gitu di handphone kalian. Ya. Nah, tidak boleh pinjam-pinjam gitu ya, Mem ya. Ya, boleh. Handphone, laptop pinjam, apalagi kalau ada laptop, ada handphone, pasti ada chargernya anak-anak. Oh iya, betul. Karena nanti kan sampai mungkin sekitar kurang lebih 3 jam begitu ya, Mem, pembelajaran. Ya, pastikan baterainya full. Iya, baterai full dan juga charger itu penting sekali. Bagaimana caranya? Pakai tenaga surya kan nggak mungkin. Ya. Malah akan menyediakan, dalam arti bukan menyediakan charger ya. Saya nggak bayangkan charger berapa charger, tapi menyediakan untuk kalian bisa mencolok untuk kabel-kabel untuk kalian bisa charge. Kalau kalian ada power bank juga tidak apa-apa itu dibawa. Istilahnya sebenarnya kalau kalian membawa HP kemana-mana pasti kalian juga sediakan untuk hal itu kan. Kalian tidak mau hilang kontak maka kita sekalian kalian juga sediakan power bank itu. Nggak mungkin tidak ada. Ya, ada cadangan data, terus cadangan
daya baterai begitu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu anak-anak ya. Kalau kalian masuk, syaratnya adalah itu tadi, harus bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan asal-asalan atau main-mainan begitu. Nah, lalu ada pertanyaan juga nih Mem, kira-kira untuk pembelajaran ke depannya gitu sewaktu pertemuan tatap muka memungkinkan tidak untuk ada moving class begitu Mem? Nah, pasti dengan kondisi begini kita tidak ada moving class anak-anak. Jadi tetap di kelas yang sama dan moving class tidak ada. Bahkan istirahat pun kita tidak istirahat lalu keluar, lalu ke kantin, ke atas, ke bawah, kemana, ke perpus juga tidak ada. Kalian yang ada adalah namanya relaksasi, itu istilahnya ya. Ada aktivitas yang ringan yang ya untuk menghilangkan kepenatan karena duduk terus. Nanti bisa dipandu entah itu oleh para rekan-rekan guru olahraga atau ada panduan melalui LCD, kita bisa ya gerak-gerak sedikit stretching, itu namanya relaksasi begitu, atau menikmati pujian atau lagu. Nah, ini ada yang namanya relaksasi. Jadi ini relaksasi ini semacam perenggangan begitu supaya kita tidak hanya sekedar duduk saja, tapi tidak melepas masker. Sekali lagi perlu ditekankan tidak boleh dilepas. Ya, Guru mengajar pun tidak boleh melepas masker. Siswa juga tidak boleh. Itu wajib harus dipakai. Jadi kalau anak-anak mau berbicara lebih baik nadanya dibesarkan begitu ya, sehingga Bapak Ibu tahu artikulasinya itu seperti apa gitu dan bahasanya seperti apa. Jadi untuk siswa yang mungkin cenderung diam gitu, kalau kalian diizinkan orang tua kalian untuk masuk, ya kalian harus melatih suara kalian supaya berbicara lebih keras begitu ya. Mungkin ini yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita belajar berbicara dengan jelas, dengan artikulasi yang baik. Pasti bisa kok, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, memang ini ada tantangan dan hambatan begitu ya, Mem ya. Iya, betul. Perlu ditekankan. Terus tadi itu ada pertanyaan, ada kata-kata begitu, Mem, tentang perpustakaan, Mem. Nah, ini kan fasilitas dari sekolah juga ya, Mem ya, yang anak-anak biasanya waktu istirahat itu selalu datang ke perpustakaan. Nah, kira-kira perpustakaan itu akan dibuka atau tidak ya, Mem? Memang kalau untuk moving kemudian ke perpustakaan, untuk berjalan ke perpustakaan untuk masuk itu memang masih belum diizinkan. Karena ini juga bukan sekedar dari Gloria saja, tapi juga dari semua sesuai dengan keputusan dinas. Jadi, tapi bukan berarti lalu perpustakaan tidak melayani siswa. Jadi kalau kalian mau minjem buku, nanti Miss Dian akan mencoba memberikan list, jadi bisa ada. Kan selama ini juga ada Instagram perpustakaan Gloria kan. Jadi di sana Miss Dian dan Miss Desi itu sudah secara rutin dan aktif terus mengupload buku-buku baru, buku-buku yang ada. Maka kalian bisa pinjam. Sekarang pun juga ada anak-anak yang meminjam ke perpustakaan walaupun secara online. Mereka sudah kontak, meminjam, kemudian disiapkan, lalu tinggal mengambil di depan. Kami sudah siapkan buku-buku tersebut. Begitu. Jadi tetap ada. Pelayanan tetap ada. Yang tidak ada adalah kita mencoba meminimalis namanya pergerakan. Harus ke sana ke sini karena itu beresiko sekali. Ya, jadi untuk anak-anak sekalian perpustakaan itu masih melayani dan juga masih memberikan kalian pinjaman buku gitu. Kalau kalian membutuhkan buku entah novel atau buku-buku yang lainnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa sistemnya secara online, jadi nanti akan ada list gitu, seperti yang disampaikan oleh Mem Linda. Dan kalau untuk kalian mau melihat katalognya, langsung saja datang ke Instagram Gloria, Instagram perpustakaan. Nah, mungkin nanti akan dituliskan di bawah ini SMP Gloria 2_library gitu. Jadi perpustakaan khusus untuk SMP Kristen Gloria 2. Nanti di sana banyak katalog-katalognya. Nah, nanti untuk pengambilan peminjaman bukunya bisa melalui drive-thru gitu. Yang tentunya juga kalian meminjam, kalian juga mengembalikan begitu. Bukan dipinjam dibawa pergi ya. Nah, tetap ada kewajiban untuk kalian mengembalikan gitu kalau sudah selesai membaca. Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih, Mem, kantin. Apakah kantin itu masih beroperasi, Mem? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa tidak ada kantin. Dan kami pun selama ini, kalau guru-guru kan tiap hari masuk juga. Kami juga tidak ada kantin, tidak ada. Jadi
saya pun juga membawa snack saya sendiri. Saya juga membawa minum saya sendiri. Begitu. Jadi tidak ada kantin, tidak ada yang jadi sesuatu yang perpindahan dalam arti secara massal itu kami tidak lakukan karena sangat beresiko ya. Kami coba meminimalis resiko-resiko itu. Nah, ini untuk anak-anak, kalau kalian mau cari sushi atau mau cari cimol, pentol, apapun itu tidak ada. Makanya kalian disuruh membawa snack Meta sendiri. jangan ngiming-ngiming di sini dong. Ya. Jadi bawa snack sendiri ya anak-anak. Tapi perlu diingat juga snacknya snack ringan ya Mem ya. Tidak boleh atau apa ya, semacam micin-micinan begitu ya. Roti mungkin boleh gitu. Dan kalau bawa jangan lalu nanti sekotak berdua loh ya. Maksudnya misalkan saya sama Miss Men satu kelas nih, saya bawa sushi. Lalu kemudian sama-sama satu kotak saya makan berdua sama Miss Meta. No ya, tidak. Kalau itu ya itu dihindari, jangan. Ya, berbagi itu penting, tapi kalau di masa pandemi seperti ini, hindari berbagi dulu anak-anak. Lebih baik kita menjaga kesehatan sendiri-sendiri. Ya, kecuali kalian membawakan sendiri yang udah bersih satu kotak ini, saya mau ngasih kamu. Nah, harus steril tapi ya Mem ya. Betul. Nah ini, gitu. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya perpustakaan sudah, terus kantin sudah, lalu loker Mem. Apakah juga digunakan Mem untuk loker? Ya, sementara ini memang loker tidak ada. Jadi karena kalian tidak moving kan, jadi langsung aja ke kelasnya, tidak ada. Karena kalau kita membuka loker, berarti membuka kesempatan untuk sebentar kita ke loker dulu. Kecuali kalau ke kamar kecil. Kalau kamar kecil pun juga ada peraturannya. Begitu keluar, kita harus kalian ada hand sanitizer atau mungkin hand sanitizer di kelas, bersihkan, kalian ke kamar kecil, selesai, kalian juga harus cuci tangan lagi sebelum kembali ke kelas. Jadi keluar masuknya itu kita selalu harus cuci tangan. Jadi begitu anak-anak untuk kedepannya loker itu belum bisa digunakan dulu. Ya, mungkin kalian yang sekarang kelas 8, dulu pernah kelas 7. Nah, mungkin iseng-iseng mau ambil barang, jangan dulu. Lebih baik ditahan dulu. Karena kelas kalian itu, tas kalian itu sudah ada di kelas kalian masing-masing. Jadi kalian yang bertanggung jawab untuk menjaga barang dan keamanan kalian sendiri-sendiri. Begitu. Termasuk kalau kalian mau ke toilet gitu harus ada aturannya, tidak seperti dulu permisi mau ke toilet, tidak, tapi ini ada aturan khusus. Kita juga harus memperhatikan sirkulasi anak yang keluar masuk di toilet. Iya. Nah, jadi peraturannya tetap sama seperti dulu. Kalau dulu kan memang tetap peraturannya kalau dalam satu kelas misalkan Mem lagi ngajar ini, kemudian ada siswa yang mau izin, Mem bolehkah saya ke kamar kecil, kemudian saya izinkan. Kemudian dia belum kembali, lalu ada lagi yang izin, maka tidak akan diizinkan, hanya boleh satu orang. Dia kembali baru ganti yang lainnya. Jadi tidak boleh sekaligus 3 orang, kecuali yang gawat dalam arti sakit ya. Tapi kadang-kadang anak-anak kan sukanya akal-akalannya, ini udah nggak tahan, ini sakit udah. Tapi tetap intinya semua itu dilakukan adalah supaya tertib dan juga untuk melindungi kita semua. Ya, itu tadi penjelasan dari kepala sekolah terkait dengan pertemuan tatap muka ke depannya. Memang ini gambaran yang secara umum begitu ya. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan Mem detail-detailnya seperti apa? Ya, mungkin saya bisa share screen-nya ya, untuk detailnya supaya lebih jelas, anak-anak bisa membacanya dengan baik. Bentar ya anak-anak. Ya, ini SOP kedatangan siswa. Siswa diharapkan hadir di sekolah sekitar pukul 7.15 sampai pukul 7.45 untuk menghindari penumpukan ya, karena kita harus antri banyak orang. Kemudian siswa ke tempat yang sudah diinformasikan. Maksudnya setelah kalian sampai di sana, kalian akan ditem, kemudian akan diarahkan menuju tempat untuk bisa cuci tangan. Tempat wastafel yang sudah kami sediakan itu ada di depan gerbang SMP 2. Jangan ke cuci tangannya SD karena SD punya sendiri. Ya, ini diingat-ingat. Ke gerbangnya masing-masing. Kalau anak SMP ya ke gerbangnya SMP. Di sana ada wastafel yang untuk siswa SMP. Demikian juga untuk SD dan SMA.
Lalu ada guru piket yang sudah menyambut kalian di depan. Jadi begitu kalian turun dari mobil atau sudah motor atau apapun kendaraan kalian, ada guru yang menyambut di sana dan akan melakukan pengukuran suhu badan. Kemudian kalian diarahkan cuci tangan dan di sana ada guru piket yang kedua yang akan mendampingi kalian untuk menyampaikan hal-hal terkait untuk cuci tangan. Jadi diarahkan cuci tangan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, jadi jaga jarak. Nah, di saat siswa cuci tangan, jika ada banyak siswa yang antri, maka tadi saya mengatakan silakan menunggu di lapangan futsal yang sudah disediakan tempat duduk dengan jarak 2 meter yang sudah disteril. Nah, di tempat ini ada guru piket yang ketiga yang akan menjaga kalian, membimbing dan mengarahkan kalian. Nanti kalau sudah antrian di wastafel, maka bergantian untuk ke wastafel cuci tangan. Selesai cuci tangan, maka siswa dipersilakan naik ke lantai 2 menuju ruang kelas masing-masing. Di dalam gerbang sudah menyambut kepala sekolah dan waka atau pembina kerohanian. Kami juga harus menjaga, tidak semuanya guru keluar menyambut, nanti juga kerumunan lagi. Jadi menyambut di gerbang pun paling nanti 2 atau berapa orang, jadi tidak banyak juga, karena kami juga harus menjaga jarak. Nah, ini SOP saat pembelajaran di kelas. Saat di kelas bagaimana? Siswa dilarang berpindah-pindah tempat duduk ya. Kalau sudah duduk di sana ya udah di sana. Jangan berpindah-pindah tempat duduk. Dan siswa dilarang saling meminjam alat tulis. Tetap harus membawa punya masing-masing. Siswa dilarang menggeser meja dan tempat duduk. Wah, aku pengen deket sama sana. Tidak boleh karena sudah diatur jaraknya. Dan tidak ada moving class. Kemudian SOP kepulangan siswa. Ini kalau pulang bagaimana? Saat pulang dengan didampingi guru yang mengajar di jam pelajaran terakhir, siswa berbaris rapi dan tetap menjaga jarak, turun ke lantai 1 menuju tempat yang sudah disediakan untuk menunggu jemputan. Di tempat menunggu jemputan ada guru yang mendampingi dan memantau dan menjaga siswa agar tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Nah, karena itu kami menganjurkan orang tua untuk tidak sangat terlambat. Kecuali kalau terlambat atau apa, ada sesuatu mungkin macet atau apa, silakan menghubungi sekolah, menghubungi anaknya, kan anak-anak kan membawa HP untuk menginformasikan. Kalau terlalu lama mungkin kami akan meminta anak untuk menunggu ke dalam, tidak berdiri di luar. Terus di luar tuh di tempat menunggu itu juga kami sediakan tempat duduk. Tapi kan tidak mungkin dia menunggu di sana terus dalam waktu yang cukup lama, misalkan sampai 1 jam. Jadi diharapkan tidak terlalu lama dan tidak sangat terlambat untuk menjemput putra-putri. Kemudian SOP ke kamar kecil, siswa harus cuci tangan dengan air, sabun dan atau hand sanitizer saat kamar kecil dan selesainya. Jadi mau ke kamar kecil harus cuci tangan. Kembali dari kamar kecil cuci tangan juga sebelum kembali ke kelas. Dalam kelas hanya diizinkan 1 siswa yang keluar ke kamar kecil. Jika ada yang lain maka menunggu siswa sebelumnya kembali baru dia diizinkan. Jika ada lebih dari 3 siswa yang bersamaan kamar kecil, maka harus antri. Ini maksudnya kalau di kamar kecil, bisa saja dari kelas lain ya, maka harus ikuti antri. Di sana sudah ada sign di mana kalian harus berdiri, harus rapi dan tertib. Dan tetap jaga jarak. Lalu peraturan, ada beberapa peraturan terkait dengan protokol kesehatan. Ini harus dipatuhi. Kalau siswa tidak bisa mematuhi, maka ya dengan terpaksa ya pulang kalau tidak pakai masker misalnya. Jadi siswa wajib memakai masker medis dengan baik dan benar. Jadi hidung tertutup sampai ke dagu bawah ini. Tidak boleh hanya menutupi mulut saja tapi hidungnya tidak. Jadi harus memakai masker dengan baik dan benar selain harus masker medis dan membawa 1 cadangan untuk berjaga-jaga jika masker yang dipakai itu kotor. Siswa wajib membawa hand sanitizer. Siswa yang hadir di sekolah harus dalam kondisi sehat. Jika suhu badan 37,5 derajat, maka tidak diizinkan masuk sekolah. Jika ada siswa yang menunjukkan gejala batuk, pilek, atau sesak nafas, akan diminta untuk pulang. Jadi jangan, nggak apa-apa kok, Miss, nggak apa-apa, nggak seberapa kok. Tidak. Kami pasti bisa membedakan ya, batuk yang karena sakit atau karena batuk karena tersedak. Tapi kalau tersedak, lalu batuk, lalu langsung disuruh pulang, ya kami tidak begitu. Lalu peraturan terkait dengan protokol kesehatan masih ada lagi. Kelima, siswa wajib tahu dan melaksanakan etika batuk dan bersin jika batuk dan bersin. Untuk ini kami juga ada panduan mengenai etika batuk dan bersin dan saya pikir anak-anak pasti sudah tahu kan. Ini sudah disosialisasikan di mana-mana, bahkan sekolah juga memberikan pada kalian. Ingat pada waktu kita tuh memanggil salah satu tim
yang datang ke sekolah untuk bisa memberikan sosialisasi. Waktu itu kita masih boleh masuk sekolah, itu sudah ada sosialisasi. Waktu itu kalian masih kelas 7. Kemudian siswa wajib membawa bekal air minum dan snack sendiri, tidak saling berbagi-bagi. Karena ada guru piket, jangan khawatir. Jadi saat hadir, ada guru piket yang menyambut kalian, menanyakan kabar, dan melakukan pengukuran suhu badan, dan menjaga, membimbing, mengarahkan siswa supaya cuci tangan dan tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak. Nah, siswa di dalam kelas, bagaimana? Ada guru piket. Nah, selain guru mengajar, ada guru yang juga ada di sana yang membantu untuk mengawasi, sehingga menghindari siswa itu, siapa tahu kalau gurunya ada konsentrasi mengajar, maka ada guru lain yang bisa memantau, menghindari siswa yang mungkin menggeser mejanya, atau berpindah-pindah, atau usil, mengganggu temannya, sehingga lupa akan protokol kesehatan. Dan ada guru juga di luar yang bisa menolong kalau ada yang harus ke UKS, maka ada guru yang mendampingi. Jadi suasananya mungkin kurang lebih sama kalau kita lagi ujian ya. Kalian belum pernah ujian ya, belum pernah ujian di SMP maksudnya, kalau ujian di SD pernah. Tapi ada guru piket di sana. Kemudian saat siswa pulang, ada guru piket bersama guru yang mengajar, mendampingi kalian untuk turun dari ruang lantai 2 ke tempat penjemputan. Dan di sana akan didampingi sampai kalian dijemput oleh orang tua. Kalau terlalu lama, mungkin katakanlah ya, kita tidak meminta kalau ada kecelakaan atau macet yang membuat tidak bisa segera jemput, maka siswa akan diajak ke tempat di depannya ruang waka untuk menunggu di sana sampai dijemput. Kami berharap sih dijemput ya segera, karena kemudian kan ada pembelajaran mandiri. Nah, ini pengaturan siswa mengikuti PTM. Untuk awal PTM hanya anak siswa kelas 9. Tadi saya sudah jelaskan ya, dibagi dalam 2 kelompok, kelompok A dan B. Kemudian masuknya hari Senin dan Kamis, kelompok B Selasa dan Jumat. Sedangkan hari Rabu semuanya Gloria Home Learning. Kemudian jadwal pembelajaran tatap muka, pembelajaran mulai sekitar pukul 8 sampai pukul 12. Nanti detailnya akan disampaikan. Ini masih dalam perencanaan kami. Tapi paling enggak gambaran besarnya sudah kami sharekan detailnya bagaimana nanti PTM di Gloria. Tidak ada waktu istirahat namun relaksasi. Tetap di rumah, tetap di tempat. Tidak kemana-mana, tidak keluar, kemudian ngobrol, tidak keluar, kemudian di kantin. Karena kantinnya pun kosong, tidak ada penjual makanan dan minuman. Nah, bagi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan, silakan melalui link ini bisa dicatat. Ini sebagai untuk nanti pada waktu kita hari Senin untuk bertemu, paling tidak pertanyaan-pertanyaan sudah ada di sini. Jadi nanti pada waktu hari Senin ada Zoom untuk bertemu tuh kami fullkan untuk melayani tanya jawab dari Bapak Ibu orang tua siswa. Kami berharap itu bisa makin membuat sosialisasi ini lebih efektif dan lebih tepat sasaran dan bisa dipahami dengan sejelas-jelasnya. Ya, itu Bapak Ibu dan juga siswa-siswi SMP Kristen Gloria 2 tentang hal-hal yang harus kita siapkan. Mengenai fasilitas, kami sudah menyediakan fasilitas hand sanitizer, wastafel cuci tangan, sesuai dengan yang dianjurkan juga oleh Dinas Pendidikannya. Di gerbang itu ada, kemudian di setiap lantai itu ada, dan hand sanitizer juga ada. Dan ruangan semua dibersihkan dan disterilkan pagi hari sebelum siswa hadir dan juga saat pulang. Kemudian di seluruh area sekolah sudah disediakan sign ya untuk mengarahkan anak-anak untuk tetap satu jalur, tidak bertabrakan, untuk menghindari yang saling bertemu ya. Dalam arti tatap muka begini. Kemudian juga kami menyediakan menata kursi itu dengan berjaga jarak semuanya di kelas-kelas maupun juga untuk menunggu saat cuci tangan dan juga menunggu saat menunggu jemputan. Kami pada prinsipnya menyiapkan seluruhnya dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Dan satu hal lagi, untuk bagi guru, kami pun juga semua sudah divaksin. Termasuk juga para tendik, para Bapak Ibu yang membantu menjaga kebersihan sekolah, semuanya juga Bapak driver kita, itu semua sudah divaksin. Itu salah satu bagaimana kita semua bersemangat untuk menyambut PTM ini.
intinya kesehatan tetap nomor satu, tapi kita juga bergerak untuk pembelajaran ini. Dan Bapak Ibu orang tua sekali lagi, kami tidak memaksa harus ini, tidak. Mungkin Bapak Ibu punya pergumulan masing-masing di rumah ya. Saya merasa saya belum siap, Mem Linda, anak-anak saya belum izinkan. Tidak apa-apa, kami tidak memaksa. Nanti, lalu bagaimana kalau kan nggak mulai-mulai? Ya, kami ada beberapa pertimbangan. Kalau misalkan ada 10 anak, ada berapa ya, kami layani. 10 anak pun kami layani. Tidak apa-apa dengan dimulai dari yang kecil itu. Kami berharap itu menjadi kami sama-sama saling terus melakukan yang terbaik untuk pembelajaran bagi anak-anak. Ya, itu Bapak Ibu. Terima kasih Mem Linda untuk penyampaiannya, detailnya seperti apa. Nah, ini mungkin juga perlu ditanyakan dan juga perlu dijelaskan secara singkat dulu gitu. Nah, kira-kira dari SOP yang sudah kita laksanakan dan juga peraturan-peraturan yang ada, kira-kira adakah sanksi bagi yang melanggar begitu, Mem? Oh iya pasti dong. Bukan sanksi, lebih pada konsekuensi. Peraturan itu kan dibuat untuk kebaikan semua pihak. Khususnya dalam dunia pendidikan oleh sekolah pasti untuk kesejahteraan dan kebaikan siswa. Dikatakan dalam istilah Dinas Pendidikan for students well-being ya. Nah, itu salah satunya adalah kita membuat peraturan supaya teratur. Jadi kalau memang ada siswa yang datang tidak memakai masker, maka minta maaf kami akan meminta pulang. Karena itu membahayakan bukan sekolah, membahayakan sang anak itu. Dia tanpa proteksi. Memang di Gloria Store di sekolah ada dijual, kecuali kalau bersedia membeli. Bahkan kami memintanya bukan hanya sekedar memakai masker, bawalah cadangan. Sehingga tidak perlu harus ke koperasi. Istilahnya sekarang Gloria Store untuk membeli masker. Kan lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau tidak mentaati itu ya terpaksa kami harus memulangkan. Lalu bagaimana siswa yang kemudian di kelas usil? Ya kami ikuti dengan mekanisme yang ada. Kalau tidak pandemi pun, kalau ada anak yang melanggar tidak tertib, pindah-pindah jalan-jalan, pasti ditegur juga oleh guru. Makanya itu perannya guru piket yang ada dalam kelas. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, maka kalau dulu kami kan tidak ada guru piket dalam kelas yang untuk membantu guru yang mengajar, untuk memantau. Nah, untuk ini kami menyediakan itu. Tujuannya adalah untuk menolong supaya jangan sampai terjadi anak-anak kemudian memindahkan meja kursi lebih dekat sama temannya, lalu lupa dengan jaga jarak, atau masker dilepas, atau saling berbagi botol minum. Begitu. Jadi itulah kami salah satunya. Semua ada mekanismenya. Tapi kalau hadir tidak pakai masker, maka kami akan minta untuk pulang. Kecuali silakan ke Gloria Store untuk membeli masker. Ya, begitu Bapak Ibu dan juga anak-anak, kalian tidak hanya sekedar datang saja, tetapi juga perlu mengikuti aturan-aturan dan juga ketentuan-ketentuan yang ada di Gloria, begitu di SMP kita. Dan tentunya kami dari pihak sekolah juga mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu supaya memperbekali anak-anak sekalian sebelum masuk pertemuan itu seperti apa gitu. Dan tentunya juga nanti akan kami kumpulkan begitu ya Mem ya, orang tua bersedia untuk anaknya itu hadir dan mengizinkan begitu. Dan tentunya juga kalaupun pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan ternyata itu kami menegur gitu, itu untuk kebaikan bersama karena kita juga mau bersama, kita mau untuk menjaga lingkungan kita itu tetap sehat gitu. Jadi jangan salah paham, melorot dikit aja dimarahi. Ya itu karena memang sudah aturan begitu. Bahkan masker yang benar itu tidak hanya sampai sepipi aja, tapi kalau bisa mencakup semuanya. Kalau misalnya memang mohon maaf yang bentuk mukanya yang lebih lebar, ya diusahakan untuk memprotek maskernya lebih besar atau mungkin kalau mau bisa menggunakan face shield sekalian begitu ya Mem ya. Tapi jangan dibalik ya. Tetap masker itu nomor satu, number one. Kalau mau ditambah double proteksi dengan face shield, silakan. Tapi jangan kemudian pakai face shield tapi tidak pakai masker. Jangan dibalik. Face shield atau masker mau pakai dua-dua boleh. Tapi tetap masker itu harus ada. Jangan aku sudah pakai face shield kok. Tidak ya.
beda memakai face shield sama memakai masker. Jadi perlu ditekankan sekali lagi ya, pakai masker. Jadi bukan hanya sekedar face shield saja, tapi perlu masker. Kalau mau protek diri lagi, ya berarti harus pakai face shield gitu ya. Nah itu untuk kepentingan kita bersama dan juga kesehatan kita bersama. Nah mungkin untuk Bapak Ibu memperbekali anak-anak sekali lagi. Dan untuk selanjutnya, saya mengingatkan kembali hari Senin itu ada pertemuan singkat tanggal 3 Mei 2021 pada pukul 10:30, 10.30 sampai selesai, karena di situ nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, sebelumnya saya juga memperjelas kembali untuk pertanyaan-pertanyaannya boleh ditanyakan secara langsung pada saat tanya jawab hari Senin. Nah, tapi kalau misalnya karena sudah melihat tayangan ini, maka takutnya lupa, lebih baik langsung dicatat saja di bawah ini, http://bit.ly/tanya PTM gitu. Nanti seputar pertemuan tatap muka seperti apa kita akan kumpulkan jadi satu supaya kita akan bahas bersama-sama di hari Senin. Begitu. Jadi jika Bapak Ibu berkenan untuk hadir di Zoom, bisa langsung melihat linknya ada di surat yang sudah dibagikan oleh wali kelas masing-masing. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, dan kami tunggu kehadirannya untuk hari Senin ke depannya. Ya, pesan saya kepada Bapak Ibu orang tua, memang ini kondisi yang tidak pada biasanya. Kita berdoa yang terbaik untuk anak-anak. Kita siapkan anak-anak kita juga untuk bisa mengikuti pembelajaran PTM dengan baik. Bahwa dalam doa kita sama-sama, kami Bapak Ibu Guru juga mendoakan agar ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Kalau memang Tuhan izinkan PTM, maka itu boleh berlangsung dengan baik. Anak-anak tetap diberi pengertian, bimbingan untuk bagaimana mengikuti disiplin yang baik, protokol yang baik, sesuai yang sudah digariskan, dan juga semangat. Itu penting sekali. Jadi mari kita sama-sama menyambut semua ini, dan salam sehat untuk semua orang tua. Yang terbaik boleh kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya Miss Meta mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, bahasa, begitu, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Mem Linda yang sudah memaparkan penjelasan terkait dengan pertemuan tatap muka. Kami berharap yang terbaik untuk semuanya, dan sampai jumpa pada tanggal 3 Mei hari Senin jam 10.30. Mari kita tutup di dalam doa. Silakan Mem Linda. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pimpinan dan hikmat Tuhan bagi kami, baik kami sebagai orang tua siswa untuk selama ini, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan mendampingi, menyertai anak-anak dalam pembelajaran. Kami tahu kami bergumul dan tidak mudah. Kami juga bersyukur pimpinan Tuhan buat kami yang di sekolah, Bapak Ibu Guru yang berjuang juga terus memberikan terbaik dalam pembelajaran di sekolah untuk anak-anak melalui home learning. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang selama ini juga berjuang untuk tetap menikmati sekolah mereka walaupun dari rumah dengan kondisi-kondisi yang terbatas. Tapi kami bersyukur satu demi satu Tuhan terus tambahkan, satu demi satu terus Tuhan berikan kami hikmat, sehingga kami terus boleh bergerak maju untuk memperbaiki dan terus lebih baik dan lebih baik lagi. Kami mau serahkan untuk persiapan-persiapan untuk PTM yang akan datang Tuhan, biar Tuhan yang menolong agar itu boleh menjadi berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Kesehatan sangat berharga. Mari kita jaga bersama-sama. Salam sehat.